Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathillah Ahmad, NIM 048 dari kelas B Manajemen. Sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan surplus tenaga kerja di berbagai sektor. Baik, langsung saja ke materinya. Bangunan strukturalis merupakan hubungan antara proses sosial dan proses ekonomi. Pembangunan strukturalisme menekankan pada transisi dan transformasi. Apa itu? Yaitu transformasi struktur perekonomian dari pertanian yang tradisional di desa menuju industrial modern di perkotaan. Teori perubahan struktural menekankan pada mekanisme yang memungkinkan negara yang masih terbelakang dapat mentransformasikan perekonomian dalam negara mereka dari pola perekonomian pertanian tradisional subsisten menuju perekonomian yang lebih modern, yang lebih berorientasi kehidupan di perkotaan, serta memiliki sektor industrial yang lebih bervariasi dan juga sektor jasa yang lebih kuat. Terdapat 3 aliran pendekatan dalam strukturalisme. Yang pertama yaitu strategi yang bertolak pada tenaga kerja yang tidak terbatas, dan yang kedua yaitu strategi pembangunan berimbang, dan yang ketiga strategi yang berdasarkan sasaran selektif. Baik, di sini saya cuma menjelaskan satu dari ketiga aliran pendekatan strukturalisme ini, yaitu strategi yang bertolak pada tenaga kerja yang tidak terbatas atau tenaga kerja yang melimpah. Aliran ini dipopulerkan oleh seorang tokoh yang bernama W. Arthur Lewis, di mana teorinya yang dikenal dengan two sector surplus labor atau surplus tenaga kerja 2 sektor. Arthur Lewis membagi atau membedakannya menjadi 2, yaitu perekonomian subsisten tradisional di desa dan juga perekonomian industrial modern perkotaan. Nah, perekonomian subsisten tradisional ini dicirikan dengan produktivitas rendah, bersifat subsisten, dan masih menggunakan tenaga kerja sendiri. Perekonomian subsisten tradisional ini juga dicirikan seperti kelebihan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang melimpah, tetapi lapangan pekerjaan yang masih sedikit karena masih sangat tradisional. Sedangkan perekonomian industrial modern perkotaan dicirikan seperti produktivitas tinggi, bersifat komersial, membutuhkan modal kapital, dan juga lebih mementingkan kepada profit atau keuntungan. Nah, Arthur Lewis juga mengatakan apabila sektor industrial modern perkotaan ini membutuhkan tenaga kerja, maka banyak pasokan tenaga kerja yang akan diambil dari sektor perekonomian tradisional. Tetapi kenyataannya di negara berkembang, ketika masyarakat ekonomi tradisional bertransformasi ke masyarakat perkotaan, maka terjadi sebuah ledakan yang menyebabkan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, sedangkan tenaga kerja yang semakin banyak. Maka teori ini disempurnakan oleh John Chivay dan Gustav Rani, di mana dengan gagasannya pengembangan ekonomi surplus tenaga kerja. Dan inti dari ide kedua pemikir ini yaitu pada sektor tradisional perlu dilakukan inovasi dan investasi berupa teknologi. Sebagai contoh, revolusi hijau yang berakibat pada kelebihan produksi dan juga melakukan pengurangan input tenaga kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.